Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Putrilia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Gizi. Hari ini saya akan menjelaskan metabolisme zat gizi mikro tentang metabolisme lemak. Yang pertama, itu ada pengertian dari lipid dan metabolisme lipid. Jadi, lipid itu merupakan kelompok senyawa heterogen yang meliputi lemak, minyak, steroid, dan lain-lain. Lalu, yang selanjutnya untuk sifat lipid itu bersifat hidrofobik atau tidak larut di dalam air. Lalu, lipid ini dia larut di dalam pelarut nonpolar seperti ether dan juga kloroform. Lalu yang selanjutnya untuk metabolisme lipid itu merupakan serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk memproses, mengubah, dan menggunakan lipid sebagai sumber energi, serta untuk membangun memelihara struktur sel dan juga jaringan. Lalu yang selanjutnya itu ada lipid dan juga lemak. Jadi lipid pada makanan itu sangat penting karena nilai energinya sangat tinggi serta mengandung asam lemak esensial dan vitamin larut lemak. Lalu lemak di dalam tubuh akan disimpan di dalam jaringan adiposa dan berfungsi sebagai isolator termal. Lalu yang selanjutnya, ada tahapan metabolisme lipid, yaitu yang pertama ada lipolisis, beta oksidasi, dan juga lipogenesis. Yang pertama itu ada lipolisis. Lipolisis merupakan proses metabolisme yang di mana lemak akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Gliserol ini akan digunakan sebagai sumber karbon untuk pembentukan glukosa, sementara asam lemak bebas akan digunakan untuk produksi energi atau akan diubah menjadi badan keton. Lalu, lipolisis ini juga penting saat tubuh kekurangan glukosa darah dan lemak, yang digunakan sebagai sumber energi utama. Lalu untuk enzim-enzim yang berperan di dalam lipolisis ini ada lipase trigliserida adiposa, ada enzim lipase sensitif hormon atau HSL, dan juga enzim lipase monogliserida. Selanjutnya itu ada proses metabolisme. Jadi untuk proses metabolisme ini, yang pertama, lipolisis itu, eee, akan, melakukan pemecahan terhadap trigliserol menjadi gliserol dan juga asam lemak bebas. Nah, lalu hormon seperti katekolamin dan glukagon itu akan merangsang, aktivitas hormon sensitif lipase atau HSL, enzim kunci di dalam lipolisis. Lalu yang selanjutnya, hormon HSL akan menghidrolisis trigliserol dan, menjadi diasligliserol dan juga asam lemak bebas. Lalu yang selanjutnya enzim lipolisis lainnya seperti enzim adiposa trigliserid lipase dan juga monogliserid lipase akan berperan dalam pemecahan 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 diasligliserol menjadi monogliserol yang dan akan menjadi asam lemak bebas dan juga gliserol. Lalu asam lemak bebas yang terlepas akan diangkut oleh protein transfosfat-albumin di dalam darah ke jaringan lain untuk digunakan sebagai sumber energi. Lalu, gliserol yang dihasilkan selama lipolisis itu akan dimanfaatkan oleh hati sebagai substrat untuk gluconeogenesis sebagai sumber energi bagi jaringan lain. Lalu yang selanjutnya itu ada beta oksidasi. Beta oksidasi itu merupakan sumber energi metabolik yang signifikan selama periode antar makanan dan saat kebutuhan energi tinggi seperti olahraga. Kondisi metabolik ini akan merangsang pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa karena sekresi mediator sirkulasi seperti epinefrin dan glukagon yang akan meningkatkan laju lipolisis. Beta oksidasi mitokondria ini dapat digunakan untuk, memasok asetil KOA ke dua jalur terpisah berdasarkan lokasi jaringan, yaitu, seperti otot rangka dan juga jantung yang akan menghasilkan produksi substrat untuk siklus trikarboksilit asid dalam bentuk asetil KOA dan juga memberikan ATP untuk meiosit. Lalu yang kedua itu ada, dihepatosit yang akan menyediakan asetil KOA untuk sintesis badan keton selama kondisi puasa yang berkepanjangan yang di mana cadangan glikogen telah habis.
Lalu yang selanjutnya itu ada proses metabolisme dari beta oksidasi. Jadi yang pertama, asil-CoA dehidrogenase akan membentuk ikatan rangkap trans pada asil KOA dan akan menghasilkan FADH2 dan 1,5 ATP. Lalu yang kedua itu ada enoyl KOA hidratase akan melakukan hidrasi ikatan rangkap pada asil KOA. Sedangkan beta hidroksi asil KOA dehidrogenase akan mengoksidasi karbon beta dan menghasilkan NADH atau 2,5 ATP. Lalu yang selanjutnya, beta ketotiolase akan memutus ikatan antara karbon alfa dan juga beta yang akan menghasilkan asetil KOA dan asil KOA yang lebih pendek. Lalu, oksidasi beta mitokondria ini akan menghasilkan setara dengan 4 ATP per putaran oksidasi di dalam bentuk satu molekul FAD2H dan satu molekul NADH serta satu molekul asetil KOA. Yang selanjutnya itu ada lipogenesis. Lipogenesis merupakan proses metabolisme yang dimana asetil KOA ini akan diubah menjadi asam lemak dan juga trigliserida. Lipogenesis ini terjadi terutama di hati dan juga di jaringan adiposa. Lalu hormon yang mengatur lipogenesis ini itu ada hormon insulin, hormon leptin, dan juga hormon pertumbuhan. Lalu yang selanjutnya untuk regulasi lipogenesis itu dipengaruhi oleh nutrisi, status endogen per individu, dan juga faktor lingkungan. Lalu peran penting dari lipogenesis ini ialah untuk menyimpan energi di dalam bentuk lemak di dalam jaringan adiposa. Yang selanjutnya itu masuk ke dalam proses metabolisme lipogenesis yang dimana proses metabolisme lipogenesis ini diawali dengan pirufat dari glukosa itu akan diubah menjadi asetil KOA. Lalu asetil KOA ini akan diangkut dari mitokondria ke sitosol. Lalu enzim sitrat sintase akan mengubah asetil KOA dan juga oksaloasetat menjadi sitrat yang kemudian akan diangkut keluar dari mitokondria oleh protein transportasi sitrat atau CTP. Lalu di sitosol, sitrat ini akan dipecah oleh ATP sitrat teliase dan akan menghasilkan asetil KOA dan oksaloasetat, yang dimana asetil KOA karboksilase ini akan mengubah asetil KOA menjadi malonyl KOA. Lalu, malonyl CoA ini akan berkondensasi dengan asetil KOA untuk membentuk unit 4 karbon atau biasa disebut dengan B-ketoasil ACP atau protein pembawa asli. Lalu, B-ketoasil ACP ini akan diperpanjang melalui tahap kondensasi, reduksi, dan juga dehidrasi. Setelah asam lemak disintesis, maka asam lemak ini akan diubah menjadi trigliserida untuk penyimpanan. Sekian penjelasan dari saya tentang metabolisme lemak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.